Haleluya, puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dalam Sabda Sadik kita hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita terdapat dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan tema hari ini akan berbicara tentang dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya akan membaca 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, nimbul pertanyaan, apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini? Jadi maksud dan penekanan dari kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 adalah menekankan pentingnya kasih dalam kehidupan orang percaya. Jadi ada beberapa poin yang Bapak Ibu atau saudara-saudara dapat mempelajarinya. Bahwa yang pertama adalah kasih itu adalah berbicara tentang kesempurnaan atau kesempurnaan kasih. Jadi kasih yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. Ya, jadi memberikan kepada setiap kita keyakinan kepada Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, dan Allah yang kita kasihi. Tentunya Dialah Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat bagi kita. Tetapi kita harus menyembah Dia dan mempunyai rasa takut hormat kepada Allah. Dan yang kedua, menekankan kepada kita tentang hubungan kasih dengan Allah. Jadi ketika kita mengasihi sama, itu merupakan bukti dari kasih kita kepada Allah. Dan tidak mungkin, jadi dia dikatakan bahwa tidak mungkin kita akan mengasihi Allah tanpa mengasihi orang lain. Kemudian poin yang berikut, ya, perintah untuk supaya kita bisa mengasihi. Jadi mengasihi itu salah satu sama lain adalah perintah yang diberikan Allah, yang menunjukkan bahwa kasih adalah Allah adalah esensi dari iman orang-orang percaya. Jadi secara keseluruhan ini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ayat-ayat ini mengajak kita untuk kita hidup di dalam kasih sebagai refleksi dari hubungan kita atau hubungan sesama kita atau hubungan kita dengan Allah yang kita kasihi dan Allah yang kita sembah. Jadi dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21 itu berbicara juga tentang kesempurnaan kasih. Jadi kasih yang sempurna itu tentunya mengusir ketakutan, menunjukkan bahwa kasih sejati akan membawa kepada kita satu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan yang juga telah mengasihi saudara dan saya. Kemudian berbicara juga tentang hubungan dengan Allah. Jadi mengasihi Allah berarti kita mengasihi sesama. Ketidakmampuan kita untuk mengasihi orang lain itu mencerminkan bahwa ketidakmampuan kita juga untuk dapat mengasihi Allah. Oleh karena itu Allah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi Allah dan juga kita mengasihi sesama kita. Kemudian ini juga merupakan sebuah perintah untuk kita dapat mengasihi. Jadi ada perintah jelas untuk mengasihi satu sama lain, merupakan tanda dan hubungan yang benar dengan Allah. Jadi ayat ini juga menekankan pentingnya kasih sebagai inti dari iman orang-orang percaya. Oleh karena itu, apa yang dapat saya sampaikan, marilah kita hidup, ya, kita hidup untuk saling mengasihi. Karena seperti di dalam ayat yang ke-20 menyatakan bahwa jika seorang mengklaim mengasihi Allah yang tidak terlihat tetapi tidak mengasihi saudaranya yang terlihat, maka ia adalah pendosa. Oleh karena itu, ayat ini Alkitab mengajarkan kepada kita, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita dapat mengasihi sesama. Berarti ketika kita mengasihi sesama, kita juga telah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi sesama kita berarti kita juga telah mengasihi Allah yang kita sembah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kasih yang sempurna dan memberikan rasa syukur kita, rasa hormat kita, rasa takut kita kepada Allah,
yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kita kebenaran-kebenaran, bahkan yang telah memberikan kepada kita kuasa untuk kita dapat menjadi pemenang dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.